فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para peserta konsultasi syariah, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tercurah pada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk kembali berkesempatan ya menemui atau didatangi zaman yang sangat mulia, hari-hari yang sangat afdol ya untuk kita beramal soleh, yang disebut sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dalam hadis dikatakan dia adalah hari yang ahabbu ilallah ya, untuk beramal soleh Allah sangat cintai, a'zamu indallah, sangat agung, sangat besar pahalanya di sisi Allah, a'zamu ajran, afdal ya sangat afdal, azka ya sangat suci, dan berbagai keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ulama kita menyebutkan bahwa yang dimaksudkan beramal soleh sini adalah semua jenis amal soleh, ya, semua jenis amal soleh, apapun yang dilakukan di hari-hari ini, dia adalah besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan sahabat sudah pernah bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan-amalan kecil di hari-hari ini juga bisa mengalahkan keutamaan jihad fisabilillah? Ya, dan Rasulullah menegaskan bahwa jihad pun keutamannya masih dikalah ya oleh amal-amal yang mungkin sederhana namun dikerjakan di hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, kecuali orang yang berjihad lalu mati syahid. Dan kita sekarang sudah berada di malam yang keempat ya, malam yang keempat. Kita sudah menyelesaikan 3 hari dari hari-hari Dzulhijjah. Jadi mulai kemarin hari Rabu, kemudian Kamis, Jumat, dan sekarang kita masuk malam Sabtu, berarti sudah malam keempat. Ya. Dan dari seluruh amal soleh, ya, dari seluruh amal soleh yang dianjurkan pada hari-hari ini, maka di antara amal yang disebutkan secara khusus adalah amalan zikir. Ya. Dan zikir yang lebih khusus yang dimaksudkan adalah takbiran, ya, takbiran. Dan ini yang kita akan bahas sedikit sebagai pengantar sebelum mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Dalil tentang takbiran ini di hari-hari ini di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang berbagai macam keutamaan ibadah haji, ya, begitu banyak hikmah pelajaran dari ibadah haji, dan Allah katakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaknya mereka menyaksikan begitu banyak keutamaan ibadah haji, dan agar mereka berzikir kepada Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah di ayyamun ma'lumat. Apa itu ayyamun ma'lumat? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ahli tafsirnya para sahabat menafsirkan ayyamun ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, ya, Allah katakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang
berbilang, yang dihitung. Dan itu maksudnya sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas juga, yang dimaksudkan adalah hari tasyrik, ya, hari kurban dan hari-hari tasyrik. Artinya ini kita berada di hari yang sangat dianjurkan untuk banyak berzikir. Padahal kita ketahui zikir ini memang adalah amalan yang selalu saja diperintahkan sepanjang waktu. Bahkan kita memang selalu dituntun untuk banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Ya, orang mukmin laki dan mukmin perempuan diajarkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Tapi di hari-hari ini kita lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak zikir. Lalu zikir apa yang dianjurkan? Zikir yang dimaksudkan di sini, selain zikir yang secara umum membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang, zikir kita mulai bangun sampai tidur kembali, dan berbagai macam zikir yang lainnya, namun secara khusus yang dimaksudkan adalah zikir berupa takbiran, ya, zikir yang disetelahkan dengan takbiran. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi kita SAW merinci secara khusus, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu berupa tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir berupa Allahu Akbar, dan tahmid berupa Alhamdulillah. Dan itu semuanya masuk dalam ucapan takbiran yang kita kenal. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi takbiran itu tidak lepas dari 3 tadi, yaitu tahlil, ucapan la ilallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid berupa alhamdu. Jadi yang dimaksudkan adalah takbiran. Dan berarti sejak 1 Dzulhijjah, ya, 1 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Dan ini membedakan Idul Adha dengan Idul Fitri, ya, Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu takbirannya nanti dianjurkan pada malam Lebaran, malam Idul Fitri, dan berhenti pada saat khatib sudah mau berkhutbah. Jadi waktunya relatif singkat, ya, malamnya, lalu sampai khatib khutbah Idul Fitri. Setelah itu tidak ada lagi takbiran, ya, setelah selesai sholat Id tidak ada lagi takbiran untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha ada yang dikenal dengan 2 takbiran. Takbir yang sifatnya mutlak dan takbir yang sifatnya muqayyad. Terus terang yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita umumnya itu baru takbir muqayyad saja. Adapun takbir mutlak kita termasuk masih banyak melalaikannya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan, beliau di mana saja di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di kemah-kemah beliau, di mana saja di jalan, dan di mana saja beliau berada, di rumahnya juga termasuk, beliau memperbanyak takbiran itu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak beliau, bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kadang masuk ke pasar-pasar dan menggemakan suara takbiran itu, ya, menggemakan suara takbiran, dan membuat, ya, orang-orang yang ada di pasar intibah, ya, teringat, ya, bahwa hari-hari itu adalah hari yang perlu diperbanyak takbiran. Maka bergemalah pasar-pasar di Madinah dengan takbiran orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan itu sekali lagi sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Itu namanya takbir mutlak. Takbir mutlak maksudnya takbir di mana saja, tidak harus di masjid, dan kapan saja, tidak harus setiap selesai sholat wajib. Jadi
kapan saja kita memperbanyak. Makanya alhamdulillah hari-hari ini sebagian pasar-pasar itu ya, dan ini kemudian bisa dimasifkan. Ada yang punya toko-toko, yang punya di kantor-kantor, di pasar-pasar, mal-mal, sangat bagus. Kalau yang biasanya ya, kalau mungkin sebagian ribut dengan musik ya, atau mungkin ada yang pakai tilawah, ini saat sekarang lebih bagus kalau diperbanyak takbiran ya, sehingga kita bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh salaf terdahulu di hari-hari semacam ini, di mana saja kita lewat, kita mendengarkan suara takbiran. Dan kita mulai dengan diri kita, ya, kita mulai dengan diri kita memperbanyak takbiran tersebut. Kita berjalan ya ke masjid, pulang dari masjid, kita menuju ke kantor, menuju ke sekolah, menuju ke kampus, di mana saja kita perbanyak takbiran tersebut. Kemudian ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbiran yang dilakukan pada saat masuknya 9 Dzulhijjah ya, masuknya 9 Dzulhijjah ba'da salat subuh, untuk orang yang tidak melaksanakan ibadah haji ya, untuk yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi yang melaksanakan ibadah haji ya, maka dianjurkan nanti pada saat pada saat hari kurban ya, dan sebagian mengatakan duhur ya, duhur di hari Arafah. Adapun kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka sejak tanggal 9 ya, kalau tahun ini bertepatan dengan hari Kamis ya, hari Kamis. Bertepatan dengan hari Kamis, maka kita mulai takbiran. Takbir mutlak, takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Takbir yang dilakukan di masjid-masjid setelah selesai sholat wajib. Dan ini perlu dilakukan ya, dan dia sunnah para salaf, dan tidak ada khilaf di antara mereka tentang anjuran seperti itu. Entah kita baca zikir setelah selesai sholat dulu, ataupun kalau dikhawatirkan ya nanti setelah baca zikir orang sudah pada pulang, maka sebaiknya dimulai dulu dengan takbiran, zikirnya bisa menyusul. Dan sebagian ulama kita mengatakan bisa kita cukupkan dengan astagfirullah, 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 lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu setelah itu takbiran. Adapun zikir-zikir selesai sholat yang lainnya bisa menyusul ya setelah takbiran. Tidak ada jumlah yang tertentu, bisa 5 kali, bisa 6 kali, 7 kali, 10 kali ya, sesuai dengan apa yang mudah bagi kita. Dan itu dilaksanakan sejak subuh hari Kamis ya, kalau tahun ini sejak subuh hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik. Artinya 5 hari ya, 5 hari kita takbiran secara muqayyad, dan kita 10 hari takbir secara atau sampai 13 hari pun bisa ya, kita takbiran secara mutlak ya. Takbiran secara mutlak itu sebenarnya bisa sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 ya, tapi takbir yang muqayyad ba'da sholat itu nanti dimulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Lalu apa bacaannya? Sebagian mencontohkan, sebagian setahu kami tidak ada dalil dari Rasulullah yang menyebutkan secara khusus lafaz takbiran yang sahih. Namun ada dalam sebagian salaf mencontohkan seperti perkataan sebagian ya salaf dari Salman umpamanya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Dan yang paling terkenal ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau membaca Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sebagaimana yang kita ketahui. Jadi Allahu Akbar 2 kali, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini yang dikenal dalam mazhab Hanabila. Mazhab Syafi'iyah juga menyebutkan yang seperti ini, namun sebagian atau banyak dari mazhab Syafi'iyah menambah 1 kali lagi, ya, mengganjilkan. Jadi seperti yang sering kita dengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini juga diriwayatkan oleh sebagian sahabat. Walaupun jika kita cukupkan dengan 2, maka itu juga sahih, bahkan dari segi sanad mungkin lebih sahih, ya, dibandingkan yang 3, tapi tidak ada masalah. Dan sebagian dalam mazhab Syafi'iyah menambah dengan la ilallah, ya sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Dan ini kadang kita dengarkan dibaca. Ya, ini sebenarnya bacaan pada saat doa di Safa dan Marwah, ya. Rangkaian doa kita di Safa dan Marwah ketika kita mau berdoa, kita baca itu. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa anjaza wa'dah wa hazamal ahzaba wahda. Ini dianjurkan sebenarnya pada saat rangkaian doa kita di Safa dan Marwah. Tapi sebagian Syafi'iyah menyebutkan, ulama kita sebagian menganjurkan itu juga dibaca, ya, pada saat takbiran. Maka bagi yang mau membacanya tidak mengapa, tapi dia bukan bacaan yang harus sebagai penutup dari takbiran muqayyad, ya, karena ada juga kebiasaan bahwasanya takbir muqayyad itu, takbir ba'da salat itu biasa ditutup dengan takbiran itu baru selesai, ya. Ini juga sebenarnya tidak ada keharusan. Jadi bisa baca sekali-sekali, tapi bukan sesuatu yang menjadi sunnah, ya, menutup dari takbir muqayyad kita itu. Dan tentu saja, ya, sebagai penutup, ya, dari pengantar ini, bahwa tentu saja dikir-dikir yang semacam ini dan takbiran ini kita perlu gemakan, gaungkan, disertai dengan meresapi maknanya, ya. Kita resapi maknanya karena dia makna-makna yang sangat agung, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji atas berbagai nikmatnya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah kalimat-kalimat yang sangat mulia, perlu untuk kita suarakan, gemakan, ya, di hari-hari yang sangat mulia ini. Dan ini zikir yang paling patut untuk kita perbanyak di hari-hari ini. Di samping zikir yang lain tidak mengapa kita tetap jaga, tapi zikir inilah yang paling patut untuk kita perbanyak di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan hari-hari ini, dan semoga kita bisa melewati hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, ya, karena sebenarnya bulan Dzulhijjah itu semuanya mulia, ya, sejak 1 sampai 29 atau sampai 30 Dzulhijjah. Tapi yang paling mulianya itu 1 sampai 10-nya ini. Beda dengan Ramadan, ya. Sebagian orang dalam Ramadan kadang menjaga staminanya, nanti forsir pada 10 malam Ramadan terakhir, kan itu waktu yang paling afdal. Adapun Dzulhijjah ini waktu yang paling afdalnya 10 Dzulhijjah yang awal ini. Ya, maka disinilah saatnya kita bersungguh-sungguh, yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair, ya, dan salaf lainnya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan ini, dan semoga kita bisa mensyiarkannya, dan semoga kita bisa bertemu dengan hari kemenangan Idul Adha. Dan jangan mie dulu deh, sama saya mau saja dulu. Ya. Sekali sih. Ya, sekian itu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan materi pengantar dari Ustaz kita Muhammad Nusron Ansor Habib. Jazakallah, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, tentang beberapa alhamdulillah sangat runut, singkat tetapi
sangat padat materinya, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan materi yang sangat baik dan juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kami menantikan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom chat. Silakan dituliskan ataupun bisa disampaikan di kontak WhatsApp 0813 5444 0847. Atau kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pemirsa yang ingin bertanya secara langsung untuk memberikan reaksi angkat tangan sebelum kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan. Cek, suara kami masih jelas. Ustaz? Jelas. Cek. Izin Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Suara Ya. kita berikan kesempatan kepada peserta di Zoom atas nama Supriyansah untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu secara langsung. Silakan dibuka mic-nya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ini mengenai soal takbir muqayyad ya. Misalkan, Ustaz, kita jadi Ya. imam ya di masjid, misalkan di masjid kampung ya, Ustaz ya. Ini afdolnya bagaimana nih, Ustaz? Kalau kita takbir muqayyad, apakah berjemaah dengan jamaah yang di belakang atau sendiri-sendiri? Biasanya kan kalau kami misalkan imam di kampung-kampung, itu biasanya tuh setelah misalkan hari tasyrik ya, yang 11, 12, 13, itu biasanya tuh meskipun kita nggak mau berjemaah dengan jamaah di belakang, jamaah pasti mengikut dengan kita ya kalau jadi imam. Ya, afdolnya bagaimana itu, Ustaz? Apakah sendiri-sendiri atau berjemaah atau mengikuti tradisi di kampung? Ya. Gimana? Dijawab langsung? Gimana, host? Dan Ustaz, bisa dijawab saat di setiap pertanyaan langsung dijawab saja. Ya, baik. Iya, terkait dengan masalah ini, jadi kalau kita sebagai imam, tentunya kita yang berinisiatif ya. Jadi sebenarnya kalau ada imam yang tidak berinisiatif untuk memulai takbiran di hari-hari tersebut, padahal sudah disyariatkan takbir muqayyad, maka tidak apa-apa kalau ada jamaah makmum yang memulai. Ya. Tapi tentunya yang paling bagus memulai adalah imam untuk mengingatkan. Dan bagaimana dengan takbir secara berjamaah? Ya, takbir secara berjamaah maksudnya dengan satu suara, ya, di komando lalu yang lainnya mengikuti. Sebenarnya ini bukan suatu keharusan, ya, bukan satu keharusan. Karena kalau kita melihat dalil-dalil yang ada tentang takbiran itu jenisnya itu berbeda-beda lafaz-lafaznya. Dan ini memberikan isyarat bahwasanya mereka pun para sahabat berbeda dalam melafadzkan takbiran. Ada yang bilang saja Allahu Akbar kabira, ada yang sampai 2 kali, ada sampai 3 kali, dan dalam sebagian periwayatan sahabat memang berbeda-beda. Seandainya mereka melakukan itu selalu serempak bersama dengan Rasulullah, maka tentu cuma ya kemungkinan besar ya mereka bisa sepakat dengan lafadznya. Tapi ternyata mereka berbeda-beda. Namun dalam sebagian riwayat memang disebutkan bahwa seperti ketika Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar menggemakan takbiran di pasar, maka disebutkan di situ mereka bertakbir dengan takbirnya mereka. Nah, takbirnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Artinya mereka juga ikut bertakbir. Walaupun tidak harus selanjutnya di komando ya. Karena itu bagi antum kalau jadi imam,
Kalau ada yang di antara mereka ikut, ya antum biar tidak, kalau antum tidak niatkan mereka ikut, tapi mereka ikut tidak apa-apa, ya biarkan saja mereka, ya biarkan saja makmum kita, mungkin sebagian makmum ada yang masih awam, belum faham tentang masalah ini, atau juga memang mengambil pendapat ulama, kita tidak bisa nafikan, ada pendapat ulama memang yang membolehkan ya takbir jamaah seperti itu. Maka tidak mengapa, ya. Tapi sebaiknya antum sebagai imam tidak perlu menunggu mereka selesai baru antum takbiran lagi. Karena ada kan imam dia takbiran dulu, baru setelah itu seakan-akan dia berikan giliran kesempatan kepada makmum untuk bertakbiran. Nanti selesai makmum, dia baru takbiran lagi. Padahal seharusnya dia tidak berhenti. Ya, jadi dia terus bertakbir. Ketika makmumnya juga bertakbir, dia tetap bertakbir, ya, untuk mengesankan bahwasanya kita tidak mengharuskan mereka secara berjamaah mengikuti kita. Jadi sebenarnya tidak harus bersahut-sahutan dalam artian satu suara. Ya. Jadi kalau ada yang mulai dengan ini, ada yang, dan juga selesainya tidak harus bersamaan. Ya, mungkin ada imamnya agak panjang, ya, kita mungkin agak buru-buru sehingga kita mungkin cuma berapa kali takbiran, tidak ada masalah. Sebagaimana mungkin juga kadang ada imamnya ya agak buru-buru, ya, sehingga dia mungkin cuma berapa takbiran, sudah itu dia selesai, dia pergi sholat sunat atau dia balik ke rumahnya. Kita yang makmum masih tetap bisa takbiran lagi. Itu semua memberikan isyarat bahwa dalam hal ini jamaah bukan satu keharusan. Namun sekali lagi, kalau ada yang melakukannya tidak perlu diingkari, ya, karena lebih bagus hal seperti itu daripada sepi sama sekali, ya. Sepi sama sekali malam waktu itu dengan takbiran. Ya, jangan sampai mengatakan kita mau menghindari yang namanya takbir jama'i sampai hening suasana, ya, tidak ada yang bertakbiran sama sekali. Itu yang lebih jauh dari sunnah, karena sunnah pada waktu itu adalah memang adanya takbiran ba'da selesai sholat. Wallahu a'lam. Dan bisa difahami. Cek, baik Ustaz. Izin kami bacakan pertanyaan yang masuk dari kolom chat Zoom. Berkaitan dengan takbiran dari akun dengan nama Abu Alzam. Apakah takbiran muqayyad yang dilakukan di masjid itu harus dikeluarkan dengan menggunakan pengeras suara Ustaz, sehingga memperdengarkan kepada orang lain? Tidak harus, ya, tidak harus. Cukup di masjid. Namun jika kita mau mengingatkan, ya, tidak ada masalah, ya, selama orang lain tidak terganggu, dan apalagi kalau dari pihak-pihak yang berwenang melakukannya, tidak ada masalah, ya. Jadi untuk mengingatkan saja sebagai mengingatkan, tapi tidak harus, ya, tidak harus. Jadi untuk takbir muqayyad itu memang lebih khusus pada jamaah masjid yang sholat berjamaah. Kalau takbir mutlak, ya, bagusnya memang ada pengeras suara. Jadi kalau hari-hari ini di beberapa negeri Arab, ya, di Saudi dan yang lainnya, biasa ada mobil-mobil lewat suara takbiran, ya. Bagus sekali sebenarnya. Kalau biasa itu kan ada penjual-penjual es krim, ya, penjual-penjual roti, apa biasa ada lewat-lewat di rumah kita, ada biasa lagu-lagunya atau ada biasa nada-nada khusus, ya, ganti dengan takbiran, ya. Itu saatnya saat sekarang kita semarakkan takbiran, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh dan boleh tidak, ya. Jadi tergantung kondisinya gimana, ya. Baik, Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di bulan Zulhijjah Ustaz, bertepatan dengan di sekolah mengadakan acara perpisahan dan ada arahan untuk orang tuanya kemudian mau memberikan sumbangsi berupa mengarahkan anaknya untuk membawa makanan dan sebagainya. Apakah hal yang seperti ini termasuk bertentangan dengan syariat, Ustaz? Acara perpisahan sekolah. Tanggal berapa? Tidak disebutkan tanggalnya, Ustaz. Bertepatan dengan apa dia bilang? Tapi disebutkan di bulan Zulhijjah, Ustaz. Di bulan Zulhijjah, Ustaz. Iya. Secara umum
acara perpisahan seperti itu tidak mengapa ya. Dia acara-acara yang sifatnya duniawi dan tidak dimaksudkan dengan hari-hari tertentu, tidak ada pengagungan terhadap hari-hari tertentu yang tidak disyariatkan, tapi dia munasabah, dia adalah hal-hal yang merupakan kebiasaan yang insyaallah ada manfaatnya ya, sehingga ini tidak mengapa insyaallah selama tidak dianggap sebagai satu keharusan, tapi dia dipandang sebagai ada maslahat. Cuma baiknya dihindari tanggal 9 Dzulhijjah ya. Hindari tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ya, karena sangat disayangkan kalau bertepatan dengan hari Arafah sehingga orang akhirnya makan-makan dan orang yang tadinya niatan puasa akhirnya tidak sempat puasa pada hari itu ya. Jadi sebaiknya kalau memang harus dilakukan di hari-hari ini, maka hindari tanggal 9 Dzulhijjah. Sebenarnya ada hari makan yang disyariatkan ya. Kita ini kan tiap hari makan ya, tiap hari makan sebagai kebutuhan manusiawi. Tapi ada hari makan yang ibadah, yaitu hari makan tanggal 10, 11, 12, 13. Ayyamu Mina, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan yang lainnya, ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari Mina maksudnya tanggal 11, 12, 13 Tasyrik itu hari disunahkan, dianjurkan makan ya. Jadi ini hari ibadah makan dan minum dan berzikir kepada Allah, maksudnya takbiran. Jadi kalau hari-hari biasa kita makan dan minum, itu kebutuhan manusiawi kita ya, yang mengharuskan kita makan dan minum untuk melangsungkan kehidupan kita, menjaga kesehatan kita dan seterusnya. Tapi ada hari yang memang ibadah kita makan. Bahkan kalau kita tidak mau makan, kita puasa pada waktu itu bisa berdosa. Karena hari itu tidak dibolehkan kita untuk berpuasa, yaitu hari-hari tasyrik. Maka kalau mau acara makan-makan paling bagus di hari yang seperti itu, ya, hari-hari tasyrik yang memang hari makan bukan makan nasional ya, hari makan internasional ya bagi kaum muslimin, ya, disyariatkan secara meluas ya dalam 1 tahun. Hari-hari itu termasuk hari raya. Ya. Jadi makanya ulama kita mengatakan kalau Idul Fitri itu hari rayanya cuma 1 hari. Kalau Idul Adha, hari rayanya itu 5 hari. Sejak tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya walaupun kalau tanggal 9-nya kita diperintahkan puasa. Tapi dalam sebagian riwayat hari Arafah itu juga hari raya. Ya. Adapun hari raya yang kita tidak boleh makan itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Jadi ya usulan kami begitu ya. Silakan, tidak apa-apa, tapi hindari tanggal, kalau mau buat acara makan-makan, hindari tanggal 9 Dzulhijjah, dan lebih bagusnya kalau di tanggal-tanggal hari tasyrik. Wallahu a'lam. Insyaallah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun atas nama Vira. Pertanyaan umum, Ustaz. Apakah ketika bebek orang bertelur di lahan kita, apakah telurnya bisa diambil, Ustaz? Bebek apa? Bebek orang, Ustaz. Bebek orang lain bertelur di lahan. Oh iya. Sebenarnya secara hukum bisa saja ya. Tapi kalau kita tahu pemiliknya, bisa dikomunikasikan ya. Bisa dikomunikasikan. Karena sama dengan kalau ada sebagian pohon yang nyebrang ke rumah kita, pohon tetangga umpamanya nyebrang ke rumah kita, maka itu bisa menjadi hak kita ya. Kalau ada buahnya yang menyeberang ke tempat kita. Namun jika khawatir ya akan bisa menimbulkan persoalan, maka sebaiknya dikomunikasikan. Apalagi kalau kita tahu pemiliknya ya, kalau kita tahu pemiliknya. Tapi secara hukum bisa saja ya. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari akun atas nama Asyifatul Haifah.
Izin bertanya Ustadz, mohon kami diberikan nasihat agar kami tetap semangat dan memaksimalkan ibadah-ibadah kami di hari yang mulia ini di tengah kesibukan yang kadang sangat padat setiap harinya. Iya, sebenarnya kehidupan kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba seharusnya selalu mengkondisikan dirinya untuk selalu siap dalam peribadatannya kepada Allah. Maka sebenarnya tidak ada hari libur bagi kita untuk ibadah. Namun ya kita ini kan hamba yang lemah, ya, tidak sama dengan tidak sama dengan malaikat yang tidak pernah letih, ya, la yastahsir, ya, wala la yastahsir, la yafturun, wala yastahsirun, yang mereka malaikat-malaikat yang tidak pernah futur, tidak pernah capek dalam beribadah, tidak pernah bosan. Manusia kadang ada kejemuan, ya, sehingga syariat ini memvariasikan jenis ibadah kita. Ya, kita ini alhamdulillah tidak sama dengan malaikat. Ya. Bayangkan kalau kita sama dengan malaikat. Malaikat itu ibadahnya monoton. Ada yang ibadahnya cuma sujud saja, ada ibadahnya cuma rukuk saja, ada ibadahnya cuma memikul arsy saja, ada ibadahnya cuma mencatat amalan, ada, dan berbagai macam jenis amalan mereka, tapi sifatnya kadang monoton, ya. Itu saja sejak diciptakan sampai dimatikan. Kita ini karena memang hamba yang lemah, yang ada hawa nafsunya, sehingga divariasikan berbagai macam jenis ibadah. Ada yang cenderung dengan ibadah harta, ada ibadah harta. Ada yang cenderung dengan ibadah puasa, ada ibadah puasa. Ada yang dalam masalah sholat, ada yang masalah haji. Banyak sekali jenis ibadah. Dan juga suatu ibadah pun, bagaimanapun cinta kita samanya terhadap ibadah tersebut, ada masa di mana kadang kita agak letih sehingga kita dilarang untuk melakukan ibadah. Dan itu diantara hikmahnya. Kenapa sholat yang merupakan ibadah yang paling afdol, ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Kita divariasikan. Dan kita disyariatkan, ya, ada musim-musim kebaikan. Ya, jadi kalau harus setiap hari kita beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah, dan kita juga kadang dengan berbagai macam kesibukan kita. Ya, kesibukan kita itu juga jadikan sebagai ibadah. Ya, kalau Anda termasuk seorang pegawai, jadikan kerja Anda di kantor Anda sebagai ibadah. Studi Anda di kampus Anda jadikan sebagai ibadah. Gimana caranya ibadah? Niatkan karena Allah dan hindari berbagai macam maksiat dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hari-hari yang memang musimul khairat, yang disebut sebagai musim-musim kebaikan. Inilah ajang event yang jangan kita sampai ketinggalan. Orang yang paling celaka, orang yang paling rugi, orang yang ketika datang musim-musim kebaikan lalu dia tidak punya semangat pada musim-musim kebaikan itu. Kadang kita mengatakan masih ditolerir kalau kita lemah-lemah ibadah di hari-hari yang lain, tapi tidak pantas kita lemah ibadah di bulan Ramadan. Sebagaimana juga tidak pantas kita lemah ibadah di hari-hari ini, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau perlu, off-kan, ya, hal-hal yang bisa membuat mengganggu ibadah kita. Kalau memang perlu, ya, kalau perlu. Ya, artinya ini musim-musim kebaikan yang singkat waktunya dibandingkan sekian banyak waktu yang Allah berikan kita dalam 1 tahun. Waktunya ini cuma 10 hari saja. Kalau Ramadan saja, Ramadan itu kan 30 hari, ya, atau 29 hari. Allah katakan ayyaman ma'dudat. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini 10 hari saja, ya, 10 hari saja. Yang Allah sebutkan sebagai ayyam ma'lumat. Jadi jangan sampai kita kalah, ya, dalam momen-momen kebaikan seperti ini. Kalau kita masih merasa lemah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita termasuk orang yang mahrum, ya, terhalangi kebaikan di hari-hari ketika orang-orang pada bersemangat dengan kebaikan, ya. Sama dengan musim duniawi, ya. Kadang orang dikatakan rugi, ya, kalau ada musim buah tertentu lalu selama musim buah itu dia tidak pernah mencicipinya. Kadang orang bilang rugi, ya. Kadang ada masa diskon besar-besaran, kadang di satu tempat 1 bulan diadakan diskon besar-besaran. Rugi rasanya orang yang tidak pernah memanfaatkan diskon itu.
Ya, kadang ada saja pameran buku selama 1 bulan dianggap rugi kalau ada orang yang tidak pernah mengunjungi itu. Ini adalah masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Maka mengapa dalam urusan akhirat yang menentukan posisi kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi isti'anah kepada Allah, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Selalu loba terhadap kebaikan yang memberikan manfaat kepadamu dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan kamu lemah ya dalam kebaikan itu. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, kita masih ada beberapa menit yang tersisa dan masih banyak pertanyaan kami lihat di chat Zoom. Untuk itu kita masih mengambil beberapa pertanyaan. Selanjutnya di akun atas nama Darwati, bagaimana Ustaz ketika dalam satu keluarga seorang suami hendak berkurban, apakah yang dimasukkan hanya nama suami saja atau beserta dengan istrinya dan bin atau bintinya juga Ustaz? Misalnya fulan bin fulan atau beserta istrinya, binti ini dan sebagainya Ustaz. Berkurban apa ini? Tidak dirincikan Ustaz. Hewannya Ustaz atau Iya, hewannya. tidak disebutkan Ustaz. Iya. Jadi merupakan kebiasaan yang tradisi di masyarakat kita dan memang demikian adanya. Kalau dicatat nama berkurban, kalau kita hewan kambing, domba atau kambing yang kita kurbankan, maka cuma satu nama yang dicantumkan. Demikian pula kalau sapi 1/7 umpamanya, kalau cuma 1/7 dan itu umumnya cuma satu yang dicantumkan saja, yaitu pemilik dananya atau dalam hal ini umumnya kepala rumah tangga. Tapi insya Allah semua keluarga ya, yang keluarga kecil ya, yang di rumah itu keluarga intinya ya, istilahnya orang itu mendapatkan pahalanya ya. Yashtarikuna fil ajr. Tapi cukup satu saja. Kecuali kalau memang semua mau berkurban ya, walaupun tidak harus semuanya bisa diwakili. Seperti umpamanya ada satu sapi lalu 7 mungkin ada 10 orang di rumah itu dan umumnya orang mampu-mampu semuanya bisa berkurban, lalu pada catat namanya karena semuanya punya dana 7 orang, itu silahkan. Jadi biasanya yang dicatat nama itu memang yang punya dana ya, punya dana. Tapi dari kalau pertanyaannya masalah segi pahala, maka cukup satu saja yang punya dana dan keluarga inti kita juga insya Allah akan mendapatkan pahalanya ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait takbir yang mutlak dan muqayyad, kaitannya dengan seorang wanita Ustaz, muslimah. Apakah juga dia dianjurkan untuk memperbanyak takbiran dan bagaimana cara takbirannya seorang muslimah ketika dia di jalan ataupun di rumah Ustaz? Iya. Takbiran untuk wanita juga dianjurkan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tentang wanita yukabbirna bi takbirihim ya. Mereka bertakbiran juga wanita dengan takbiran kaum lelaki. Artinya ikut juga. Cuma tentunya yang sebagaimana penjelasan para ulama kita, untuk wanita dilarang mengeraskan suaranya, dilarang menjaharkan suaranya. Maka untuk wanita cukup takbiran memperdengarkan dirinya sendiri ya. Tidak usah sampai memperdengarkan orang lain, bahkan tidak dianjurkan. Jadi kalau di jalan kan biasa itu ya, wanita mungkin biasa dia meroja, menghafal ya, dengan bacaan-bacaan tilawah umpamanya yang dia perdengarkan dirinya sendiri. Di hari-hari ini silahkan lakukan kebaikan itu tapi dengan takbiran ya. Jadi cukup perdengarkan diri kita dan tidak perlu dikeraskan ya, karena memang suara wanita dalam hal ini dilarang untuk dikeraskan pada ibadah-ibadah yang semacam ini. Tapi tetap dianjurkan ya untuk mereka bersuara. Kecuali kalau memang di komunitas khusus bagi wanita,
maka tidak apa-apa volumenya lebih besar sedikit ya. Kalau khusus wanita yang tidak ada laki-laki di situ silahkan ya. Tapi kalau dia bercampur dengan kaum lelaki, maka tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara. Tapi intinya wanita tetap bertakbiran. Allahu alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, masih terkait dengan takbiran. Bagaimana dengan agenda takbiran keliling yang biasanya diadakan pemuda, Ustaz? Ada yang menggunakan kendaraan untuk mengadakan takbiran. Apakah pantas diikuti atau bagaimana sebaiknya, Ustaz? Allahu alam. Menurut kami sah-sah saja, bagus saja ya. Bahkan itu termasuk syiar yang bagus ya, apalagi di hari-hari ini. Cuma dengan catatan resapi maknanya dan jangan melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan adab-adab Islami ya. Seperti umpamanya takbiran di jalan-jalan, naik kendaraan lalu ugal-ugalan di kendaraan ya, di jalan raya sampai mengganggu pengendara yang lainnya umpamanya ya. Tapi kalau bertakbiran membuat orang teringat untuk bertakbir, bagus saja, sah-sah saja, bahkan bagus. Tapi seperti itu yang kita sebutkan ya. Jadi tampilan kita juga tampilan yang Islami, lalu kita menjaga adab-adab dalam berjalan, dalam berkendaraan, ya, pakaian dan seterusnya. Ya. Jadi kami sebenarnya sangat mendukung ya takbiran yang semacam itu karena ini syiar di hari-hari yang seperti ini. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkait pelaksanaan ibadah kurban. Apakah wajib menyebutkan nama orang yang berkurban ketika hewan kurbannya sedang disembelih, Ustaz? Dari WI Jeneponto. Ya, tidak wajib ya, cukup Bismillah, Allahu Akbar. Tapi kalau Anda menyembelih kurban dan umpamanya sapi ya, karena sapi biasanya 7 orang, itu akan banyak yang ikut. Jadi biasa dianjurkan untuk melihat nama-namanya dan niatkan ya, tidak harus dihafal. Antum niatkan saja menyembelih atas nama mereka itu. Karena di antara dalil kenapa kadang menyebut nama bisa bagus atau dianjurkan, karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga pernah ketika berkurban, beliau berkurban atas namanya, waliman lam yudhi wa amman lam yudhi min ummatihi. Ya, beliau berniat untuk berkurban atas nama umatnya yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi situ sebagian mengatakan itu dalil bahwasanya bolehnya menyebutkan ya, atau perlunya kadang menyebutkan. Jadi kalau disebutkan nama-namanya tidak mengapa, tapi kalau diniatkan saja maka Allah Maha tahu ya. Antum kurban, antum sembelih, lalu antum niatkan antum menyembelih ini atas nama pemilik kurban tersebut ya, pemilik kurban tersebut yang ada namanya di situ, tanpa harus menyebutkan satu persatu. Tapi kalau menyebutkan juga tidak mengapa. Allahu alam. Baik, Ustaz. Lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Ustaz, terkait nama siapakah yang disetorkan untuk nama yang berkurban. Kalau misalnya dalam satu keluarga inti, Ustaz, yang berkurban adalah kepala rumah tangga, apakah yang terlarang memotong kuku itu satu keluarga atau hanya kepala keluarga tersebut, Ustaz? Karena ada larangan. Ya, larangan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis Muslim itu khusus bagi pemilik kurban. Jadi adapun anggota keluarga bukan pemilik kurban, tapi mereka akan bersekutu dalam pahalanya, ya, bersekutu dalam pahala. Adapun pemilik kurban tetap adalah yang memiliki dana, kepala rumah tangga, sehingga larangan mencukur, larangan mencabut, dan larangan memotong kuku itu khusus bagi kepala rumah tangga, pemilik hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ketika salah seorang anggota keluarga melaksanakan ibadah haji, di sebagian masyarakat, Ustaz, biasanya ada kebiasaan di malam Jumat, Ustaz, diadakan acara makan-makan berupa makanan seperti kue dan sebagainya. Kemudian menghadirkan Pak Imam untuk kemudian membacakan doa di setiap malam Jumat. Bagaimana penjelasan terkait hal ini, Ustaz? Sebelum berangkat haji atau setelah balik atau selama berada di sana? Selama pelaksanaan ibadah haji, Ustaz. Gitu.
Artinya dia sedang haji di sana, lalu tiap malam Jumat dibuatkan acara untuk didoakan. Ya, Iya. ada doa. Setahu kami tidak ada, ya, tidak ada syariatnya. Yang ada disebutkan oleh ulama kita kadang adalah perjamuan menjelang mereka berangkat, ya, karena ada namanya walimatus safar biasa, ya, walaupun dia bukan suatu hal yang dianjurkan secara khusus, tapi artinya ulama menyebutkan berapa kebiasaan-kebiasaan, ya, kaum muslimin pada waktu itu. Dan juga biasa kalau balik, ya, sebagai wujud kesyukuran, ya, buat acara syukuran tidak ada masalah, ya, walaupun jangan ada kesan itu suatu kewajiban. Adapun selama di sana, ya, membuat acara-acara khusus dengan niat untuk mendoakan, lalu buat ritual-ritual khusus, ya, ini sebaiknya dihindari, ya. Apatah lagi kalau ada makanan-makanan khusus, lalu didoakan khusus, ya, dengan cara-cara tertentu, ini membutuhkan dalil. Jangan sampai ada kesan dia sebagai suatu keharusan, ya. Jadi jangan, apalagi biasanya ada yang memberikan kesan kalau tidak dilakukan seperti itu, mungkin di sana dia akan celaka, ya, mungkin di sana hajinya tidak mabrur, mungkin di sana dia tidak bisa memanfaatkan hari-harinya dengan baik, ya. Biasa ada yang membuat kesan seperti itu, ya. Kalau tidak diadakan acara yang seperti ini tidak dibolehkan, ya, tidak pantas yang seperti itu. Tapi jangan kita pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Dan sebenarnya kita-kita yang paling perlu didoakan oleh mereka, ya, karena mereka sedang ibadah haji, berada di tanah haram, lalu sedang safar, ya, sebenarnya kita-kita yang perlu didoakan oleh mereka. Tapi tidak mengapa kita juga doakan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Kita ambil pertanyaan terakhir yang masuk di kolom komentar. Bagaimana hukumnya seseorang yang setiap tahun berkurban atas nama orang tuanya yang telah meninggal, tetapi tidak pernah berkurban atas namanya sendiri? Ya, secara umum setiap ibadah itu sebenarnya berlaku kepada orang yang masih hidup, ya, kepada orang yang masih hidup. Jadi kita yang masih hidup ini artinya kita yang masih berkesempatan untuk melakukan ibadah tersebut, jangan kita sia-siakan, ya. Mumpung umur ada, mumpung ada kemampuan, maka manfaatkan kita berkurban. Adapun mungkin ada keluarga kita, orang tua kita, andai tolan kita, atau siapalah yang sudah meninggal dunia, yang dahulu tidak sempat berkurban karena tidak mampu, ya, lalu telah meninggal dunia, maka ya tidak ada dosa bagi mereka karena mereka memang tidak mampu waktu itu. Kita sekarang yang mumpung masih hidup, ya, jangan diulangi kesalahan itu, jangan diulangi lagi nanti baru meninggal baru mau dikurbankan. Ya, mumpung kita masih hidup dan mumpung ada dana, maka kitalah yang dianjurkan untuk berkurban. Namun ya menurut jumhur ulama kita tidak mengapa insya Allah ketika ada di antara kita yang mau bersedekah, mau berkurban untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk sedekah, ya. Karena ini sedekah adalah sesuatu yang disepakati sedekah, ya, disepakati dia akan sampai kepada orang yang kita niatkan, termasuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau dengan niatan bentuk sedekah. Namun kalau seperti yang ditanyakan ini, tiap tahun dia niatkan kurban untuk yang sudah meninggal dunia, lalu dia sendiri yang masih hidup belum pernah berkurban, ini satu kesalahan, ya, satu kesalahan. Jadi yang bisa kita tolerir itu kalau umpama dia berkurban untuk dirinya, kan ini kurban, ya, perlu diingatkan, ya, kurban ini adalah ibadah tahunan, ya, bukan ibadah sekali dalam seumur hidup. Ya, dia tidak sama dengan ibadah haji. Ibadah haji, biar kita masih mampu, tapi kalau sudah pernah kita haji, kita tidak dituntut lagi untuk mengerjakannya. Ya. Bisa kita manfaatkan untuk sedekah kepada orang lain umpamanya, atau kita hajikan orang lain. Ya. Tapi kalau masih mau silakan juga, tapi dia memang ibadah sekali seumur hidup hukum asalnya. Adapun ibadah kurban ini ibadah tahunan, selama kita siap dan mampu setiap tahunnya, maka hukum asalnya kita setiap tahun dianjurkan untuk berkurban. Maka keliru ketika
berulang-ulang datang Idul Adha, ya hari kurban, lalu kita mampu, kita belum pernah berkurban atas nama diri kita, lalu kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, ini salah ya. Tapi kalau kalau harta kita rasa banyak, maka silakan berkurban untuk diri kita, dan kalau masih ada, kita mau kurbankan sama orang yang sudah meninggal, ya tidak ada masalah. Allahu a'lam. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ketika menjawab pertanyaan yang barusan, masuk pertanyaan yang alhamdulillah sekaligus terjawab pertanyaannya dari kolom komentar. Dan alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung acara pada sesi konsultasi syariah kita malam hari ini. Sudah lewat dari pukul 9.45. Ingat tadi kita mulai di pukul 8.45. Alhamdulillah telah berlalu 1 jam kurang lebih kita melaksanakan sesi konsultasi syariah di malam hari ini. Kepada seluruh pemirsa, pertanyaan Anda jika belum tersampaikan atau belum terjawab malam hari ini bisa tetap disampaikan kepada admin konsultasi syariah Wahda Islamiyah, menyampaikan pertanyaan Anda di kontak WhatsApp dengan nomor 0813 5444 0897. Sekali lagi, pemirsa kalian yang masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaannya di kontak WhatsApp dengan nomor 0813 5444 0897. Insyaallah pertanyaannya akan ditampung dan akan disampaikan di sesi konsultasi syariah pada sesi berikutnya. Baik, demikianlah Ustaz, kami rasa cukup untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas materi pengantar dan juga jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Allah menjadikan hal tersebut pahala yang terbaik di sisi Allah. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta konsultasi syariah Wahda Islamiyah yang telah setia membersamai kami sejak awal sesi konsultasi malam hari ini sampai dengan saat ini. Kita insya Allah bertemu pada kesempatan yang lainnya. Dan semoga apa yang kita usahakan pada malam hari ini membuahkan ilmu yang insya Allah bermanfaat, kita bisa amalkan pada hari-hari ini. Tidak lupa juga untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, dan semoga Allah memberkahi hari-hari kita di waktu-waktu terbaik dalam sepanjang setahun ini. Dan semoga Allah merahmati kita semua. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون